Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil haqqil ladzi la yamut. Walhamdulillahi dzil izzati wal jabarut. Walhamdulillahi dzil mulki wal malakut. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal qabra awwalu manazilil akhirah. Amma ba'd. Para hamba Allah, ibadallah, di malam yang penuh dengan berkah di bulan Ramadan ini, sebelum mata kita terlelap, sebelum kita terbuai dengan mimpi-mimpi kita, marilah sejenak kita bayangkan kehidupan abadi yang nanti pasti akan kita alami. Mari sejenak kita pulang ke kampung akhirat. Ibadallah, para hamba Allah, adanya kehidupan nanti di alam kubur, bahkan adanya siksa-siksa kubur telah diisyaratkan dalam surah Yasin ayat yang ke-52, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Artinya, mereka orang-orang kafir itu berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tidur kami? Lalu dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah para rasulnya. Ibadallah, para hamba Allah, Abu Abdullah radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita semua, siapa saja yang meninggal dunia dan berhak mendapatkan siksa, maka akan mendapatkan bagiannya, baik ia dikubur ataupun tidak. Meski jasadnya dimakan binatang buas, terbakar hingga menjadi abu, atau terbang di udara, disalib, atau tenggelam di lautan, azab dan nikmat akan menimpa ruh dan jasadnya sebagaimana yang menimpa di alam kubur. Ibadallah, para hamba Allah, ini menunjukkan tentang adanya alam kubur, menunjukkan tentang adanya nikmat dan siksaan kubur. Dan ibadallah, marilah kita simak beberapa bentuk siksa kubur dan gambaran-gambarannya yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang durhaka. Ibadallah, para hamba Allah, di antara siksa yang akan dialami oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di alam kubur, di antaranya adalah akan diberi alas dari api neraka, di mana mereka tak hanya merasakan panas api neraka dalam siksa kubur, tapi bagi hambanya yang durhaka, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat di alam kubur untuk memberikan alas dari api neraka, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasai. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka, maka panas dan uap panasnya akan mengenainya. Ibadallah, para hamba Allah, di antara bentuk siksaan kubur yang lain yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang durhaka adalah akan ditunjukkan kepadanya pemandangan neraka setiap hari. Seorang yang mendapatkan siksa kubur dipastikan akan masuk neraka. Bahkan mereka akan diperlihatkan pemandangan neraka sebelum mereka memasukinya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya
Apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya nanti di surga atau di neraka pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk calon penghuni surga, maka akan ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka akan ditampakkan kepadanya neraka. Dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu hingga Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkanmu pada hari kiamat. Muttafaq alaih. Ibadallah, para hamba Allah, di antara siksa kubur yang lain adalah disempitkannya kubur hingga tulang remuk. Bagi mereka yang memiliki banyak dosa dan perbuatan buruk, kubur mereka akan menyempit dan membuat tulang belulangnya akan patah dan remuk. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berhempitan. Ibadallah, para hamba Allah, di antara wujud mengerikan dari siksa kubur yang lain adalah apa yang Rasulullah SAW gambarkan tentang siksa kubur. Kelak mereka akan ditemani amalan buruk yang menyerupai wujud yang mengerikan. Rasulullah SAW bersabda, datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, engkau dengan perkara engkau akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau janjikan dengannya di dunia. Maka dia orang yang mendapat azab kubur itu bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Dia menjawab, aku adalah amalanmu yang jelek. Maka dia, orang yang mendapatkan azab kubur itu akan mengatakan, wahai Rabbku, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Karena ia tahu kesudahannya adalah neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Ibadallah, para hamba Allah, di antara jenis azab kubur yang lain adalah para orang-orang kafir akan dipukul dengan palu besi. Ketika seseorang tidak dapat menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, mereka akan dipukul dengan sangat keras di bagian wajahnya. Pukulan itu menggunakan sebuah palu yang terbuat dari besi. Hal ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, adapun orang-orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini? Tentang Rasulullah SAW. Sang mayit pun mengatakan, aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu, engkau tidak membaca. Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi, kecuali dua golongan, yaitu jin dan manusia. Hadis muttafaq alaih. Ibadallah, para hamba Allah, di antara bentuk siksa kubur yang lain, sang mayit akan dibelit oleh 77 ekor ular. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya orang kafir itu di dalam kuburnya nanti akan dibelit oleh 77 ular. Tahukah kalian apakah ular itu? Ular adalah 77 ular yang dinamakan tinin, di mana tiap ular mempunyai 7 kepala yang semuanya akan menjalar di tubuh orang kafir dan menyalakan api untuknya serta mematuknya hingga datangnya hari kiamat. Ibadallah, para hamba Allah, di bulan yang penuh berkah ini, mari kita siapkan diri kita evaluasi diri kita perbaiki diri kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak termasuk orang-orang yang akan mengalami siksa kubur yang sangat mengerikan. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
Astaghfirullahal azim Rabbal arshil karim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta